Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah itu, penempatan kelas pun pada akhirnya mulai dipasang di papan pengumuman. Saat itu, orang-orang pun masih merasa bingung mereka akan mendapati kelas mana. Bahkan beberapa di antara mereka berkata dan saling cerita bahwa ibunya bilang kepadanya dia nggak boleh lagi pulang ke rumah jika tidak bisa memasuki kelas A. Sedangkan di sisi lain, Yusul pun berkata di dalam hatinya, "Tidak kusangka aku harus memeriksa penempatan kelasku sendiri. Padahal di dalam game, aku tinggal memeriksanya dengan satu klik aja." Dan saat itu terlihatlah beberapa daftar yang menandakan dari kelas S sampai ke kelas F. Orang-orang yang melihat kehadiran Yusul di tempat itu pun meremehkannya dengan berkata, "Itu Becky Yusul. Kudengar dia mendapat nilai 0 di bagian penerapan sihir saat ujian masuk. Siapa sangka orang seperti dia bisa masuk ke Akademi Stella. Ini mulai membuatku mempertanyakan standar dari akademi ini." Saat itu, Yusul yang mendengar semua itu pun tidak menghiraukannya dan berkata di dalam hati, "Mengoceh saja sesuka kalian. Mending aku meriksa aja kelasku ada di mana, karena semuanya tidak penting." Anehnya, ketika Yusul melihat ke arah kelas F, tidak ada namanya di tempat itu yang membuat dia pun sangat kebingungan. Padahal harusnya dalam alur cerita gamenya, Yusul berada di kelas F. Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Apakah mereka mengeluarkanku karena aku cuma menjawab 3 pertanyaan aja? Mustahil. Kalau begitu, kurasa aku akan langsung mati di dalam game ini." Namun tiba-tiba, orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut melihat nama Becky Yusul yang ada di daftar lain dan menganggap itu adalah kesalahan yang tidak beres. Bahkan orang yang cukup pintar dan berpotensi sangat hebat malah masuk ke kelas A. Ini sangat berbeda dengan Yusul. Dan beberapa orang pun juga mendapati kelas A meskipun mereka sangat berbakat. Yusul yang mendengar semua itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa yang sebenarnya udah terjadi? Kurasa aku harus segera memeriksanya." Dan betapa terkejutnya Becky Yusul ketika melihat dirinya berada di kelas S. Dia pun kena mental dan berkata di dalam hati, kenapa namaku malah ada di tempat itu? Tidak mungkin. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam cerita ini?" Diketahui, kelas yang paling didambakan oleh para murid merupakan kelas S. Itu adalah tempat di mana murid-murid paling spesial dari sekolah sihir terbaik Akademi Stella berkumpul. Berbeda dari kelas lainnya yang per kelasnya memiliki penyebutan kelas 1A sampai kelas 1B. Kelas S biasanya hanya memiliki 41 murid dan hanya satu kelas. Aku malah dimasukkan ke kelas S. Pasti ada kesalahan di sini yang akan membuatku sangat gila. Sekarang aku pasti akan sering bertemu dengan karakter utama di sana. Yusul yang mengingat semua itu pun berkata di dalam hatinya dengan merasa cemas. Terlibat dengan protagonis cuma akan memperpendek umurku yang awalnya memang udah pendek. Aku bahkan tidak bisa berganti kelas lagi. Lebih baik aku berusaha agar tetap tidak mencolok lebih banyak. Dan bagaimanapun nanti, aku akan melihatnya saja. Sedangkan ketika Yusul berniat pergi dari tempat itu, kita diperlihatkan sang heroin yang menoleh ke arah Yusul seperti ingin mengatakan sesuatu. Itu tidak lain adalah Flame. Di sisi lain, di sebuah ruangan, kita diperlihatkan seseorang yang saat itu menampar Byeon dengan sangat kuat. Orang itu pun berkata, "3 pertanyaan kau jawab salah." Bahkan Putri Aisel dari Molbduk yang telah jatuh aja berhasil menjawab 2-nya dengan benar. Orang yang menamparnya itu tidak lain adalah Profesor Elemental dari Fire Elemental Magic yang bernama Hong Yel. Hong Yel saat itu mengatakan, "Kau bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan yang dijawab oleh para serangga itu dengan benar. Yang berarti kau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka semua. Seharusnya kau menganggap dirimu itu sebagai serangga dan melakukan hal yang mereka lakukan. Apakah kau mengerti Byeon?" Byeon yang mendengar ucapan itu pun tidak bisa mengatakan apapun dan hanya berkata kepada sang ibu, "Aku mengerti, ibu." Mendengar ucapan itu, Profesor Yel pun kembali berkata,
dengarkan aku Byeon. Kau tidak akan bisa menjadi sepertiku yang diusir dari kerajaan dan berpegangan pada posisi profesor yang bodoh ini. Kamu tidak boleh menjadi hal yang sangat memalukan bagi kerajaan seperti ibumu ini. Nah, kau harus berada di keberadaan yang lebih baik lagi jika dibandingkan saudari-saudarimu. Apakah kau mengerti semua itu? Ucapnya dengan wajah seolah dirinya itu sangat peduli. Namun anehnya, dia malah tersenyum dengan sangat menakutkan seperti memiliki motif lain. Byeon yang mendengar itu pun juga berkata, "Tentu saja ibu, aku mengerti." Tapi di dalam hatinya, dia tidak mengerti apapun. Byeon hanya ingin hidup sesuai yang diajarkan dan memecahkan sesuai yang dilakukannya. Pertanyaan yang terdiri dari sihir yang belum dipelajarinya, spell yang belum dipelajarinya, formula yang belum dipelajarinya, tentu saja tidak bisa dijawabnya. Byeon saat itu berkata di dalam hatinya dengan sangat kesal, "Kenapa kau terus-terusan saja menyiksaku seperti ini?" Beberapa saat setelah itu, ketika jam belajar mengajar, kita pun diperlihatkan Yusul yang saat itu merasa cemas dan berkata di dalam hati, "Matilah aku, tentu saja aku ditempatkan di tempat yang ramai tentang orang-orang yang sangat berbakat." Dan saat itu, orang-orang pun mulai membicarakan Yusul. Bagaimana bisa dia ada di sini? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kau tahu? Orang tua kita bahkan protes kenapa dia ada di S-Class. Dan jawabannya, karena Baek Yusul memiliki kualifikasi untuk berada di kelas S. Tapi bukankah itu tidak masuk akal? Yusul yang mendengar semua ucapan mereka pun berkata di dalam hati, "Sepertinya aku menjadi orang buangan di tempat ini. Tapi mereka sudah bekerja keras sejak mereka masih kecil. Jadi aku juga akan frustasi jika orang bodoh yang terkenal sepertiku ada di kelas yang sama dengan mereka. Ya sudahlah, kelas seseorang berubah berdasarkan penampilan mereka setelah setiap ujian. Jadi itu tidak apa-apa. Dan S-Class juga bukan pengecualian. Tentu saja ada beberapa kasus di mana seseorang diturunkan. Dan setelah aku pikir-pikir, nanti akan ada murid laki-laki yang naik dari A-Class menuju S-Class. Namun tetap saja ini hebat, aku bisa melihat para karakter utama berkumpul di tempat ini." Setelah perkataan panjang itu, masuklah instruktur ke tempat itu yang berkata kepada semua orang, "Senang bertemu dengan kalian semua. Aku yakin beberapa dari kalian pasti sudah pernah melihatku, tapi aku akan tetap mengenalkan diriku. Aku adalah Profesor S-Class Lee Ha-won." Orang-orang yang mendengar itu pun terkejut dan berkata, "Jadi itu adalah Profesor Lee yang sangat terkenal. Jumlah Dark Demonic Human yang diburunya sudah hampir mencapai 4 digit. Bukankah dia sangat hebat? Mereka memanggilnya sebagai 7 kelas Magic Warrior. Dan dia ada di level yang jauh berbeda dari semuanya." Saat itu, kita diperlihatkan Profesor Lee yang berkata, "Sepertinya ada banyak murid berbakat di sini dan seorang murid yang sangat unik. Seperti yang kalian ketahui, akademi ini adalah tempat di mana kami mendidik combat mage. Sebagai Magic Warrior, kalian akan menjalani pendidikan SMA yang keras selama 3 tahun. Aku tidak berharap kalian semua bisa mengikutinya. Namun aku berharap kalian semua menunjukkan kepadaku upaya terbaik kalian selama kurun waktu ini. Apakah ada pertanyaan?" Tiba-tiba, seseorang pun masuk ke ruangan itu yang tidak lain adalah Byeon. Melihat itu, Yusul pun terkejut dan berkata, "Siapa yang menyangka bahwa Hong Byeon yang mengikuti aturan lebih dari siapapun akan terlambat? Apa yang sebenarnya udah terjadi pada dirinya?" Saat itu, kita diperlihatkan Yusul yang mulai mengecek sesuatu dengan menggunakan kacamata bulbulnya. Dan muncullah beberapa informasi. Dia merupakan villainous, fire magic yang suka pamer ginseng merah. Terkadang membakar dirinya sendiri dalam lautan kesedihan. Dia suka minum espresso yang diseduh dengan cara akalia. Namun memiliki ibu yang sangat jahat dan dipastikan akan mati dalam cerita ini. Melihat semua itu, Yusul pun berkata di dalam hatinya, "Dipastikan untuk mati ya. Jika Aisel mati karena Flame dan Hong Byeon mati karena Flame dan juga Aisel, tidak bisa dianggap kalau ini adalah takdir villain yang tidak bisa dihindari. Jika aku bisa, mungkin aku akan menyelamatkannya, tapi aku tidak berada di posisi yang bisa membantu orang lain." Beberapa saat setelah itu, kita diperlihatkan Byeon yang diminta untuk segera duduk di kursinya dan melewati sosok Yusul. Yusul yang melihat itu pun langsung menghindar.
Dan diperlihatkanlah kursi milik Byeon yang saat itu berada di sebelah Yusul. Yusul yang melihat semua itu pun merasa sangat cemas dan berkata di dalam hati, "Astaga, baru aja aku berusaha menghindari masalah, tapi bagaimana dengan yang satu ini? Kenapa malah situasinya menjadi rumit? Ketika aku mulai memasuki kelas ini, apakah hidupku sudah tidak lama lagi?" Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Profesor Lee pun mengungkapkan, "Sebelum kelasnya dimulai, kami akan mengatur pewarisan tongkat untuk tongkat sihir yang akan kalian gunakan sementara di waktu sekolah. Kelas S dan kelas A akan melakukan secara bersamaan, jadi mohon ditunggu." Yusul yang mendengar semua itu pun berkata di dalam hati, "Upacara pewarisan tongkat ini memang agak menyebalkan, tapi kurasa aku akan menantikannya." Diketahui ada 2 event besar di Akademi Stella. Yang pertama adalah upacara kontrak familiar, dan yang satunya lagi adalah upacara pewarisan tongkat. Diketahui selayaknya Akademi Stella yang merupakan akademi pertama, upacara pewarisan tongkat memiliki makna yang sama spesialnya. Beberapa saat setelah itu, Profesor Lee pun sudah mengumpulkan banyak siswa dan bertanya, "Apakah kalian semua sudah berada di sini?" Tongkat sihir dimulai dari lowest class sampai high class telah dipersiapkan di tempat ini. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengambil tongkat sihir yang kalian sukai. Proses pemilihan tongkat yang dipilih itu sangat rumit. Karena itu, aku harap kalian bisa memilihnya dengan hati-hati. Yusul yang melihat semua itu pun berkata di dalam hatinya, "Meskipun Profesor Lee bilang begitu, tapi sejujurnya bukan kami yang memilih tongkat sihir, melainkan sebaliknya. Di game Aether World, tongkat sihir hanya akan menanggapi satu orang yang mereka anggap layak menjadi penggunanya, dan itu bisa menyebabkan efek resonansi." Saat itu, Yusul berkata di dalam hati, "Pada dasarnya kau tidak akan bisa menggunakan tongkat tingkat tinggi cuma karena kau ingin menggunakannya. Tapi semuanya bisa terjadi jika tongkat itu memilih dirimu. Ini jadi membuatku bertanya-tanya, tongkat sihir apa yang harus aku pilih? Kalau itu aku yang sebelumnya, aku pasti akan memilih tongkat sihir yang diperuntukkan bagi kelas F. Tapi sekarang aku harus memilih dengan hati-hati karena aku adalah murid kelas S. Tongkat sihir yang paling cocok dengan posisiku sekarang adalah tongkat dengan jenis kecil. Tongkat sihir yang biasa akan terbagi menjadi 2 kelas, wand yang berbentuk kecil dan staff yang berbentuk panjang. Wand biasa digunakan untuk naik kelas yang melancarkan sihir terus-menerus, sedangkan staff biasanya digunakan untuk teknik single hit yang memerlukan waktu perafalan yang sangat lama. Beberapa saat setelah itu, orang-orang pun tertawa dan berkata, "Hei, menurutmu apa yang akan Yusul pilih? Karena ada di kelas S, seharusnya tidak masalah dengan efek resonansinya. Tapi dia itu kan sangat lemah. Kurasa dia berada di kelas S saja cuma hoki." Yusul yang mendengar semua itu pun berkata di dalam hati, "Terserahlah apa yang kalian pikirkan." Beberapa saat setelah itu, datanglah seseorang yang berkata kepada Yusul, "Siapa dirimu?" "Aku adalah Uslek." Yusul pun terkejut dan berkata, "Ini pertama kalinya aku mendengar nama itu." Uslek pun bertanya kepada Yusul, "Tongkat mana yang kau pilih? Sebaiknya kau pilih tongkat sihir dengan statusmu sebagai rakyat jelata aja. Jangan buat keributan yang merepotkan untuk para profesor." Yusul yang mendengar itu pun berkata, "Iya, kau juga jangan membuat masalah ya. Itu benar-benar sangat menyebalkan." Uslek yang mendengar itu pun marah dan berkata, "Kau ingin cari ribut ya?" Di momen ini, Yusul pun langsung mengidentifikasikan identitas dari Uslek dengan menggunakan kacamatanya dan mengetahui bahwa dia adalah putra dari Marquis yang merupakan antek-antek dari Pangeran Jeremy dan dikenal dengan sifatnya yang suka membuli. Saat itu, Yusul berkata di dalam hatinya, "Informasi segini saja sudah cukup. Ternyata dirinya itu hanyalah sampah." Dari kejadian ini, tiba-tiba Yusul pun melihat sebuah tongkat yang bernama Edmuri Ettermiri. Itu seharusnya merupakan yang paling tinggi di tempat ini, top middle high class yang biasa digunakan oleh Pro Magic Warrior. Di sisi lain, tidak peduli seberapa berbakat apapun dirimu, seharusnya merupakan batasan bagi seorang yang masih pelajar, jadi tidak bisa memilih itu.
Yusul juga berkata di dalam hati, khususnya karena profesional Magic Warrior saja sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan tongkat sihir itu. Sebagai catatan, ada staf middle high class lainnya selain Edmure Etemiri. Memang tidak ditujukan untuk dipilih, tetapi lebih kepada barang pamer saja di tempat ini. Profesor Lee pun kemudian berkata, kalian berdirilah di depan tongkat sihir yang kalian sukai. Dan setelah itu, orang-orang pun sudah memilih tongkat sihir mereka masing-masing. Namun tepat di samping Yusul, terlihatlah sebuah tongkat sihir yang saat itu terus bercahaya. Orang-orang yang ada di tempat itu pun saat itu terkejut dan kemudian berkata, sepertinya orang-orang sudah mendapatkan tempat itu. Itu tidak lain adalah Haewon dan juga Pangeran Skalvan. Bukankah mereka sangat hebat? Bahkan Putri Hong Byeon juga memilih salah satu dari middle class staff. Uslek yang melihat itu semua pun menjadi iri dan mencoba meresonansikan kekuatannya dengan tongkat sihir middle high class. Orang-orang yang melihat itu pun merasa sangat terkejut. Sedangkan Uslek pun saat itu terus memaksa dan berkata, akan aku tunjukkan seperti apa bakat kelas S yang sesungguhnya. Namun ketika dirinya mengambil tongkat itu, semuanya tidak bisa karena dia mengalami kegagalan resonansi yang membuat tubuhnya itu pun langsung terluka sangat parah. Yusul yang melihat itu pun kemudian berkata, yang satu itu percuma jika kau memilihnya, karena nggak lama lagi sang pemilik aslinya akan datang. Dan beberapa saat setelah itu, muncullah Ma Yuseong ke tempat itu yang langsung mengambil tongkat itu. Karena pada dasarnya itu memang tongkat bagi dirinya. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.